Inilah Gunung Keitu, gunung tertinggi kedua di dunia yang disebut-sebut sebagai gunung paling sulit didaki daripada Gunung Everest. Selain itu, tingkat kematian yang terjadi di gunung ini juga sangatlah tinggi, melebihi yang terjadi di Gunung Everest. Sebagai bukti, pada video ini juga akan diceritakan mengenai kronologi terjadinya tragedi terburuk dalam pendakian Gunung Keitu tahun 2008 silam, yang dimana menewaskan 11 orang pendaki. Selengkapnya, tonton video ini sampai selesai untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai mengerikannya Gunung Keitu. Namun sebelum itu, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Gunung Keitu adalah gunung api stratovolcano tua yang terbentuk karena adanya pergerakan lempeng tektonik di wilayah tersebut. Secara geologi, Gunung Keitu terbentuk dari serangkaian lapisan batuan sedimen dan metamorf yang sudah mengalami berbagai proses geologi selama jutaan tahun. Dan perlu dicatat, kalau Gunung Keitu bukanlah gunung api aktif sama halnya seperti Gunung Everest. Gunung Keitu pertama kali diukur dan dipetakan oleh tim ekspedisi survei militer Inggris pada tahun 1856 yang dipimpin oleh Thomas George Montgomery. Dan dari sinilah nama Keitu itu sendiri muncul. Keitu ini berarti Karakorantu karena gunung ini menjadi gunung kedua yang diukur dalam survei tersebut. Oleh masyarakat lokal, Gunung Keitu dinamai Chogori atau Kogir yang memiliki arti Raja Gunung. Gunung Keitu atau Cogori ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai gunung suci dan tempat tinggal para dewa. Ada beberapa cerita rakyat mengatakan kalau puncak Keitu merupakan tempat tinggal para roh agung yang mengawasi dan melindungi daerah sekitar. Pada 31 Juli 1954, sebuah tim ekspedisi asal Italia berhasil mencapai puncak Keitu untuk pertama kalinya. Tim ekspedisi tersebut terdiri dari Ardito Desio sebagai pemimpin tim, lalu ada Lino Lasedeli dan Asil Compagnoni sebagai anggota tim. Saat itu, mereka melewati jalur bernama Abruzzes-Spur yang hingga sampai sekarang, jalur itu menjadi jalur paling populer yang sering dilewati oleh para pendaki. Sebelum keberhasilan tim ekspedisi Italia tersebut, sebenarnya sudah ada banyak tim ekspedisi lain yang mencobanya. Namun semuanya gagal, bahkan beberapa di antaranya harus berakhir tragis hingga memakan korban jiwa. Berpredikat sebagai gunung tertinggi kedua di dunia, Gunung Keitu ini memiliki ketinggian sekitar 8.611 meter di atas permukaan laut. Gunung Keitu termasuk ke dalam bagian pegunungan Karakoram yang merupakan salah satu pegunungan tertinggi dan paling berbahaya di dunia. Secara geografis, Gunung Keitu terletak di perbatasan antara wilayah Gilgit-Baltistan di Pakistan dan wilayah Xinjiang di Tiongkok. Gunung Keitu merupakan salah satu dari 14 puncak dunia yang memiliki ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Gunung yang medannya didominasi oleh bebatuan, es, dan salju ini terkenal sangat sulit didaki. Banyak pendaki profesional yang menilai kalau Gunung Keitu memiliki tingkat kesulitan medan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Everest. Mulai dari awal sampai menuju puncaknya, para pendaki selalu dibuat kesulitan dan seringkali dihadapkan dengan berbagai bahaya yang tentu bisa mengancam nyawanya. Selain itu, kondisi cuacanya sangat ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Di bagian puncaknya, seringkali terjadi angin kencang, badai salju, dan tentu suhu dingin yang sangat ekstrim. Karena kondisi seperti itu, banyak juga pendaki yang terjebak hingga berhari-hari. Disebutkan kalau kesempatan untuk mendapatkan kondisi cuaca baik di Gunung Keitu ini hanya terjadi sekitar 3-7 hari saja dalam 1 tahun. Karena tingkat kesulitan dan risiko bahayanya sangat tinggi, maka wajar saja jika para pendaki juga memberikan julukan gunung ini dengan nama Savage Mountain atau gunung yang sangat buas, seolah-olah kalau Gunung Keitu ini memang mengincar nyawa para pendaki yang datang. Siapapun yang ingin mendaki ke Gunung Keitu harus memiliki fisik dan mental yang kuat,
pengalaman, dan keterampilan teknik pendakian tingkat tinggi, serta alat-alat pendakian yang memadai. Tidak ada rute yang bisa dianggap mudah, mulai dari titik awal pendakian sampai ke puncaknya, semuanya sama-sama memiliki risiko tinggi yang dapat mengancam nyawa para pendaki. Menurut Himalayan Masters, jika sampai saat ini sudah ada sekitar 400-an orang yang berhasil mendaki ke puncak Gunung K2 dan ada lebih dari 90 orang yang tewas. Menurut data dari Statista, fatality rate atau risiko tingkat kematian para pendaki di gunung ini sebesar 22,9%. Hal ini tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan fatality rate di Gunung Everest yang hanya sebesar 14,1% saja. Salah satu area yang paling terkenal sangat mematikan bernama Bottleneck. Di area ini, pijakan kaki untuk para pendaki sangat sempit dan licin dengan tingkat kemiringan kontur sekitar 50-60 derajat. Area ini juga dikelilingi oleh Sirex atau tebing es yang sangat besar di atasnya. Karena adanya Sirex ini, maka semakin meningkatkan risiko kematian para pendaki, terlebih jika terjadi longsor. Dari sekian banyak kematian pendaki, beberapa di antaranya terjadi karena tertimbun longsoran di area Bottleneck ini. Salah satunya yang cukup terkenal adalah meninggalnya seorang porter K2 bernama Mohammed Hasan pada tahun 2023 lalu. Ia meninggal karena terkena bongkahan es yang menimpanya secara tiba-tiba. Menurut Himalayan Masters, karena berbagai faktor alam yang sangat ekstrim, tingkat keberhasilan pendakian di Gunung K2 ini hanya sekitar 25% saja. Berbeda dengan di Gunung Everest yang memiliki tingkat keberhasilan lebih besar sekitar 50-60%. Ada beberapa faktor pendukung mengenai tingkat keberhasilan pendakian pada gunung-gunung ini, seperti misalnya tergantung pada kesehatan fisik setiap individu, kondisi alam, kondisi medan, lokasi gunung, iklim, dan perlengkapan pendakian. Sudah dipastikan, hanya pendaki yang benar-benar profesional dan bermental baja saja yang bisa melakukannya. Sedangkan di Gunung Everest masih memungkinkan bisa dilakukan oleh pendaki semi-profesional bahkan amatir. Asalkan harus siap membayar dengan biaya yang sangat mahal. Jadi, walaupun Gunung K2 ini bukan sebagai gunung tertinggi di dunia, tetapi pendakian ke Gunung K2 ini dianggap lebih sulit daripada Gunung Everest. Banyak pendaki yang mengatakan kalau Gunung K2 adalah tantangan terbesar mereka dalam dunia pendakian gunung. Berikut ini adalah tragedi kematian pendaki terbesar di Gunung K2. 2008 K2 disaster terjadi pada tanggal 1 Agustus tahun 2008 yang dimana menewaskan 11 orang pendaki dari berbagai negara dan 3 pendaki lainnya mengalami cedera. Para pendaki yang menjadi korban itu diantaranya ada yang berasal dari Serbia, Prancis, Norwegia, Irlandia, Korea Selatan, Nepal, serta Pakistan. Dan inilah kronologi singkatnya mengenai tragedi K2 tahun 2008 silam. Pada sekitar bulan Juli tahun 2008, sekelompok pendaki profesional dari beberapa negara di dunia berangkat untuk mencoba mendaki Gunung K2. Singkat cerita, setelah mengalami berbagai perjalanan yang cukup panjang, pada tanggal 1 Agustus 2008, posisi kelompok tersebut sudah mendekati area puncaknya. Saat itu, di awal pendakian menuju puncak, kondisi cuacanya sangat cerah, yang tentu hal itu memberikan harapan besar bagi mereka untuk bisa menggapai puncak dan menyelesaikan ekspedisi tersebut. Masih di hari yang sama, pada sore harinya, sebanyak 18 pendaki sudah berhasil mencapai puncak. Namun saat mereka hendak turun, karena berbagai kendala, mereka harus turun terlambat. Mereka turun di malam hari, dan yang lebih mengerikannya lagi, mereka harus melewati area bottleneck yang terkenal sangat berbahaya dan mematikan. Dalam dunia pendakian gunung, terdapat beberapa golden rules dan salah satunya mengatakan bahwa setiap pendaki harus turun sebelum hari menjelang gelap. Namun pada saat itu sempat terjadi antrian di area bottleneck. Hal itu sangat mungkin terjadi karena di area tersebut pijakannya sangat sempit, hanya mampu dilewati oleh satu orang secara bergantian atau berbaris ke belakang. Ditambah mereka juga dihantui oleh dinding es yang sangat besar yang dapat terjadi longsoran secara tiba-tiba tanpa peringatan. Jadi, jika ada kesalahan sedikit pun dalam melangkah, itu artinya pendaki tersebut sedang menghadapi kematian.
Dan apa yang terjadi selanjutnya ini menjadi salah satu tragedi paling tragis dalam sejarah dunia pendakian gunung. Benar saja, pada saat pendaki pertama mulai mencoba turun melalui antrean tersebut, sebuah bongkahan es besar jatuh dan memutuskan tali pengaman yang ada di jalur. Akibatnya, ia dan para pendaki lainnya tidak bisa melewati jalur tersebut. Mereka terjebak tidak bisa turun, dan ini terjadi pada ketinggian lebih dari 8.200 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian tersebut, ketersediaan oksigen sangatlah tipis, ditambah dengan suhu dingin yang sangat ekstrim. Situasi panik di antara para pendaki mulai terjadi. Mereka mulai putus asa. Satu persatu pendaki mulai melakukan upaya untuk turun tanpa menggunakan tali, walau itu hampir mustahil bisa dilakukan. Karena tetap memaksakan, akhirnya seorang porter asal Pakistan bernama Meherban Karim terjatuh ke jurang dan tewas. Lalu pendaki bernama Rolf B asal Norwegia juga tewas karena tersapu oleh longsoran salju. Pendaki lainnya mulai kelelahan, putus asa dan juga sempat mencoba melewati jalur namun juga bernasib tragis. Mereka ada yang tewas karena kehilangan pijakan lalu terjatuh ke jurang dan ada juga yang terkena longsoran salju. Mereka semua adalah Dren Mendik asal Serbia, Jihen Beig asal Pakistan, Hugh de Aubert asal Prancis, Gerard McDonald asal Irlandia, lalu 3 pendaki asal Korea Selatan bernama Yong Hyo Park, Hyo Gyeong Kim, dan Dong Jin Wang, lalu juga ada 2 pendaki asal Nepal bernama Jumik Bote dan Paesang Bote. Seorang pendaki asal Italia yaitu Marco Confortola sangat ingat kalau ia mendengar jeritan memilukan dari para pendaki yang satu persatu tewas secara tragis dalam kegelapan malam. Pada keesokan paginya, hanya ada beberapa pendaki saja yang masih hidup dan terjebak di ketinggian. Salah satunya adalah pendaki asal Belanda bernama Wilco van Rooyen. Ia menceritakan pada saat itu ia menghabiskan malam hari sendirian pada ketinggian lebih dari 8.200 meter di atas permukaan laut dan tanpa oksigen. Menurutnya, upaya penyelamatan pun hampir mustahil dilakukan, baik oleh para Sherpa atau sesama pendaki. Karena jika pada kondisi seperti itu, sama saja seperti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Pada akhirnya, 11 orang pendaki dinyatakan tewas, dan tragedi ini dikenal dengan nama 2000 disaster. Sampai sekarang, tragedi di Gunung Keitu tahun 2008 ini selalu diingat oleh dunia. Tragedi ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah pendakian gunung. Itu tadi pembahasan singkat mengenai Gunung Keitu yang berpredikat sebagai gunung paling berbahaya di dunia. Lalu dari tragedi terbesar yang pernah terjadi di gunung tersebut pada tahun 2008 silam, tentu dapat disimpulkan jika mendaki gunung bukan hanya sekadar fisik yang kuat dan peralatan yang memadai saja, namun juga dibutuhkan mental dan pikiran yang jernih, karena setiap keputusan yang diambil akan menentukan antara hidup atau mati. Gunung Keitu adalah bukti nyata sebuah ujian yang besar dan berat bagi para pendaki. Mereka yang memiliki fisik, keberanian, dan mental kuat mungkin bisa mencapai puncak dan turun dengan selamat. Namun jika takdir sudah berkata lain, itu artinya mereka tidak akan pernah bisa pulang untuk selamanya. Bagaimana pendapat kalian tentang Gunung Keitu dan tragedi yang pernah terjadi di dalamnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Kalian juga bisa request cerita atau kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.